Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laventi Bina Nurma Fitria. Saya berasal dari PGMIB. Saya di sini akan menjelaskan mengenai desain penelitian kualitatif. Oke, langsung saja kita memasuki materi tentang desain penelitian kualitatif. Desain penelitian kualitatif terbagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, model desain. Yang ketiga, model proposal. Oke, langsung saja kita memasuki pembahasan mengenai desain penelitian kualitatif. Sebelum memasuki apa arti dari desain penelitian kualitatif, kita harus tahu tentang penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Oke, yang pertama kita membahas tentang penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah penelitian yang melibatkan manusia atau hal yang berkaitan dengan manusia sebagai objeknya. Berawal dari pandangan menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif mampu memberikan hasil yang relatif pasti karena dapat memberikan bilangan-bilangan yang menggambarkan ukuran tentang objek penelitian. Saat penelitian pada umumnya disampaikan dengan menggunakan bahasa yang bersifat formal dan impersonal melalui angka atau data-data statistik. Selanjutnya, mengenai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungannya lainnya. Dengan hal ini, data-data tersebut memungkinkan untuk dianalisis melalui suatu perhitungan. Penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan bahasa yang informal dan personal seperti pemahaman, temuan, dan nilai. Jadi, letak perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif yaitu untuk penelitian kuantitatif menggunakan bahasa yang bersifat formal dan impersonal melalui angka atau data-data statistik. Sedangkan penelitian kualitatif penelitian kualitatif menggunakan bahasa yang informal dan personal seperti pemahaman, temuan, dan nilai. Sedangkan desain penelitian merupakan rencana aksi penelitian berupa seperangkat kegiatan yang berurutan secara logis yang menghubungkan antara pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dan kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian. Di beberapa buku tentang metodologi penelitian, desain penelitian diartikan sebagai rencana yang memandu penelitian dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Jadi, yang dimaksud dengan desain penelitian kualitatif merupakan suatu rencana yang memandu peneliti dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Jadi, desain penelitian kualitatif itu bentuknya seperti gambaran untuk menganalisis yang berupa kalimat. Berikut macam-macam desain penelitian kualitatif. Di antaranya, yang pertama, fenomenologi, yang kedua, etnografi, yang ketiga, studi kasus, yang keempat, grounded theory, yang kelima, narrative research. Yang pertama, fenomenologi. Fenomenologi yaitu studi tentang fenomena. Dijelaskan bahwa
sebagai bagian dari dunia di mana kita hidup bisa berupa kejadian, situasi, pengalaman, atau konsep. Contoh penelitiannya adalah pengalaman pemberian ASI eksklusif oleh seorang ibu yang bekerja. Oke, yang selanjutnya yang kedua, etnografi. Etnografi adalah penelitian deskriptif mengenai kultural dan masyarakat. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus adalah penelitian mendalam dan spesifik tentang sebuah kasus. Pada umumnya, studi kasus digunakan dalam bidang kesehatan. Kasus dapat berupa penyakit, program, maupun individu. Selanjutnya, yang keempat adalah grounded theory. Grounded theory adalah suatu penelitian yang berfokus untuk mendapatkan teori-teori baru. Teori ini diyakini tersirat dalam data yang berasal dari partisipan yang mengalami suatu peristiwa, proses, atau fenomena. Oke, selanjutnya yang kelima, narrative research. Narrative research adalah suatu penelitian yang membahas tentang pengalaman hidup seseorang yang diceritakan kepada peneliti ataupun yang ditemukan dalam dokumen. Itu bentuknya seperti biografi dan autobiografi. Selanjutnya, membahas mengenai kegunaan desain penelitian. Yang pertama, desain memberikan pegangan yang lebih jelas kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Misalnya, bila kita ingin membuat baju, perlu kita membuat desainnya terlebih dahulu. Tentang desainnya berupa tentang bentuk, ukuran, bahan, biaya yang diperlukan, tenaga kerja, dan juga lama pelaksanaannya. Jadi tanpa desain, pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan secara efisien dan efektif. Demikian pula mengenai penelitian. Jadi desain merupakan syarat mutlak agar penelitian bisa dijalankan. Selanjutnya yang kedua, desain juga menentukan batas-batas penelitian yang bertalian dengan tujuan penelitian. Bila tujuan tidak dirumuskan dengan jelas, maka penelitian itu seakan-akan tidak ada ujung pangkalnya. Desain selalu berhubungan erat dengan tujuan. Selanjutnya yang ketiga, desain penelitian selalu memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan juga memberi gambaran tentang macam-macam kesulitan yang akan dihadapi, yang mungkin juga telah dihadapi oleh para peneliti lainnya. Dengan demikian, lebih dahulu dapat kita pikirkan cara-cara mengatasinya. Oke, selanjutnya membahas mengenai model desain. Proses dalam pembuatan model desain penelitian mencakup beberapa proses, yaitu yang pertama, perumusan masalah, yang kedua, tujuan penelitian, yang ketiga, manfaat penelitian, yang keempat, kajian pustaka dan kerangka pemikiran, yang kelima, jenis atau pendekatan penelitian, yang keenam, sampel penelitian, yang ketujuh, teknik pengumpulan data,
Yang ke-8, teknik analisis data. Oke, yang pertama kita mengenai perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan salah satu tahap yang paling penting untuk diperhatikan oleh para peneliti. Karena masalah itu, maka penelitian itu bisa dilakukan. Peneliti yang keliru membuat masalah bisa jadi kemudian tidak menemukan hasil dari yang diharapkan dalam penelitian tersebut. Perumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang membuat rincian pertanyaan terhadap suatu fenomena yang terjadi, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya. Oke, selanjutnya membahas mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah sesuatu hal yang ingin dicapai oleh penelitian yang nantinya diuraikan dalam pembahasan hasil atau temuan penelitian. Untuk menyusun tujuan penelitian didasarkan pada pertanyaan penelitian yang bertumpu pada perumusan masalah, sehingga tujuan penelitian merupakan formulasi konkret dari permasalahan. Jadi tujuan penelitian itu bisa diukur dengan hasil yang dicapai pada akhir sebuah penelitian. Selanjutnya yang ketiga, manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya hasil penelitian, sehingga kegunaan penelitian yang akan diperoleh dapat memberi manfaat terhadap pengembangan ilmu dan pemecahan masalah yang terkait dengan objek yang kita teliti. Selanjutnya, kajian pustaka dan kerangka pemikiran. Kajian pustaka berfungsi sebagai tuntunan dalam mengkaji masalah penelitian. Semakin banyak seorang peneliti mengetahui, mengenal, dan memahami tentang teori dan konsep, serta penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, menjadi semakin dapat dipertanggungjawabkan caranya meneliti permasalahan yang dihadapi. Kajian pustaka berisi teori-teori atau suatu konsep yang dijadikan bahan acuan dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan penelitian. Sedangkan kerangka pemikiran merupakan konstruksi berpikir seorang peneliti dari sebuah fakta-fakta, observasi, dan telaah pustaka. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau sebuah variabel penelitian secara lebih rinci. Jadi pemikiran merupakan suatu kerangka acuan yang disusun berdasarkan kajian berbagai aspek, baik secara teoritis maupun empiris, yang menumbuhkan suatu gagasan dan mendasari pada penelitian. Oke, yang kelima, jenis atau pendekatan penelitian. Jenis atau pendekatan itu harus disusun secara pasti sebelum turun ke lapangan mengumpulkan data. Jenis atau pendekatan penelitian sebenarnya itu sama dengan desain penelitian yang harus dicantumkan dalam sebuah kerangka desain. Apabila jenis atau pendekatan telah ditentukan, maka peneliti akan melakukan teknis penelitian sesuai dengan pendekatan yang dipilih. Misalnya itu kegiatan mencari data. Oke, selanjutnya yang keenam, sampel penelitian. Sebagian peneliti
tidak setuju dengan istilah sampel yang berkonotasi jumlah dan menggantinya dengan istilah subjek atau sasaran penelitian. Sementara itu, sebagian yang lain tetap menggunakan istilah sampel meskipun pengertiannya berbeda. Penelitian kualitatif menggunakan sampel yang biasa disebut dengan subjek, sasaran, atau informan. Jumlah informan biasanya tidak banyak, diambil dengan cara pure post dan berkembang seperti efek bola baju seperti efek bola salju selama proses penelitian. Selanjutnya yang ketujuh, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data untuk diolah dan dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Teknik-teknik dalam penelitian kualitatif yaitu yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumen, yang keempat FGD atau focus group discussion. Selanjutnya yang kedelapan, teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Selanjutnya membahas mengenai model proposal. Dalam menyusun proposal penelitian yang baik, peneliti perlu memiliki suatu strategi khusus untuk menulis dan memahami masalah etika penelitian. Kemampuan peneliti dalam memilih strategi menulis dan memahami masalah dalam beretika penelitian akan menentukan kualitas hasil penelitian. Namun, jika peneliti tidak memiliki kemampuan tersebut, hasil penelitiannya bisa diragukan secara ilmiah dan akan memunculkan masalah baru. Untuk itu, seorang peneliti harus mempunyai strategi penulisan proposal. Yang pertama, strategi menulis proposal. Dalam mengemukakan argumentasi pokok dalam proposal penelitian, setiap proposal penelitian sangatlah perlu untuk diulas dengan argumentasi yang kuat dan menarik perhatian membaca. Argumen-argumen yang menjelaskan topik-topik proposal diulas secara kohesif dengan bahasa yang mudah untuk dipahami pembaca. Berikut beberapa argumen penting yang perlu dikemukakan dalam proposal penelitian adalah: yang pertama, apa yang perlu pembaca untuk lebih memahami topik Anda? Yang kedua, apa yang perlu diketahui pembaca tentang topik Anda? Yang ketiga, apa yang Anda usulkan untuk diteliti? Yang keempat, siapa orang yang akan Anda teliti? Yang kelima, metode apa yang akan Anda gunakan untuk mengumpulkan data? Yang keenam, bagaimana Anda akan menganalisis data? Yang ketujuh, bagaimana Anda akan memvalidasi temuan Anda? Yang kedelapan, isu etika apa yang akan Anda pelajari saat ini? Yang kesembilan,
Apa hasil awal yang menunjukkan tentang kepraktisan dan nilai dari studi yang diajukan. Selanjutnya yang kedua, membuat struktur proposal penelitian. Struktur proposal penelitian terbagi menjadi 3, yaitu proposal kualitatif, proposal kuantitatif, dan proposal metode campuran. Oke, untuk membuat struktur proposal penelitian, yang pertama struktur proposal kualitatif. Struktur proposal kualitatif tidak ada format umum yang dilakukan sebagai model pasti, namun struktur proposal kualitatif itu diperlukan untuk bisa dijadikan pijakan atau pedoman. Yang pertama, pendahuluan. Di dalam pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah yang mencakup literatur yang berhubungan dengan masalah tersebut dan pentingnya penelitian bagi pembaca. Terus tujuan penelitian dan rumusan masalah. Oke, yang kedua, prosedur. Di dalam prosedur berisi mengenai asumsi filosofis penelitian kualitatif, rancangan penelitian, misalnya etnografi, studi kasus, peran peneliti, prosedur pengumpulan data, prosedur analisis data, strategi memvalidasi temuan, struktur naratif penelitian yang diajukan, dan suatu masalah etis yang mungkin muncul ya. Selanjutnya yang ketiga, temuan-temuan awal atau pendahuluan jika ada. Yang keempat, dampak dan signifikan penelitian yang diharapkan. Yang kelima, daftar pustaka. Yang keenam, lampiran, pertanyaan wawancara, bentuk-bentuk observasi, jadwal, anggaran yang diajukan, ringkasan isi tiap-tiap bab dalam penelitian akhir. Selanjutnya, yang kedua, struktur proposal kuantitatif. Struktur proposal kuantitatif memiliki format umum yang biasanya dijumpai dalam artikel jurnal kuantitatif. Secara garis besar, format proposal kuantitatif mencakup pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang yang mencakup suatu pembahasan masalah yang diangkat dan pentingnya penelitian, tujuan penelitian, rumusan masalah atau hipotesis, dan perspektif teoritis. Lalu tinjauan pustaka, metode penelitian, penelitian pendahuluan atau pengujian awal. Lalu yang kelima, daftar pustaka. Yang keenam, lampiran. Lampiran berisi instrumen jadwal anggaran yang diajukan. Yang ketiga, membahas mengenai struktur proposal metode campuran. Struktur ini merupakan gabungan dari format kuantitatif dan kualitatif. Berikut ini struktur dari proposal metode campuran. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, metode. Yang ketiga, sumber dan keterampilan peneliti dalam melaksanakan penelitian metode campuran. Yang keempat, masalah etis yang mungkin muncul. Yang kelima, referensi. Yang keenam, lampiran. Lampiran ini berisi instrumen penelitian,
protokol penelitian, jadwal anggaran, dan ringkasan isi utama dari setiap bab. Mengenai struktur di atas menunjukkan bahwa struktur proposal metode campuran lebih panjang dari format kualitatif dan kuantitatif. Perbedaannya mengenai struktur kombinasi format kuantitatif dan kualitatif. Jadi hasil penelitian yang digunakan metode campuran atau kombinasi menghasilkan data yang lebih komprehensif, valid, dan objektif. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan selebihnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Akhiron, summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.